Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas materi mengenai badan eksekutif, badan legislatif, dan badan yudikatif. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, Delia Ulfa dengan NPM D1D021006. Kedua, Ocha Febri Borusi Hombing dengan NPM D1D021056. Yang ketiga, Rahayu Harum Cahyanti dengan NPM D1D021076. Dan yang keempat, Rizky Wijaya dengan NPM D1D021096. Selamat menyaksikan teman-teman. Terima kasih. A. Badan Legislatif. Badan legislatif bisa disebut parlemen, yaitu lembaga yang legislat atau membuat undang-undang yang anggota-anggotanya merupakan representasi dari rakyat Indonesia, dimanapun dia berada, termasuk yang berdomisili di luar negeri, yang dipilih melalui pemilihan umum. Landasan teori yang melatar belakangi adanya badan legislatif, bisa disebut parlemen, ini yang dikemukakan oleh Rousseau tentang volonté générale atau general will, yang menyatakan bahwa rakyatlah yang berdaulat. Rakyat yang berdaulat ini mempunyai suatu kemauan. Fungsi dari badan legislatif yaitu A. Menentukan polis dan membuat undang-undang. Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah, dan hak budget. B. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga supaya sebuah tindakan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketetapan undang-undang. Untuk melaksanakan fungsi kontrolnya, badan legislatif berkewajiban untuk mengawasi aktivitas badan eksekutif agar sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkannya. Badan legislatif di Indonesia yaitu sebagai berikut. A. Volksraad 1918 sampai dengan 1942. Jumlah anggota 38 ditambah dengan ketua, seorang Belanda, yang ditunjuk oleh pemerintah. Pada permulaan berdirinya Volksraad, partisipasi dari organisasi politik Indonesia sangat terbatas. Dari 38 orang anggota, 4 orang mewakili organisasi Indonesia, di antaranya dari Budi Utomo dan Syarikat Islam. B. Komite Nasional Indonesia 1945 sampai dengan 1949. Komite Nasional Indonesia mengadakan sidang pertama pada 29 Agustus 1945 di Jakarta, dan yang terakhir pada 15 Desember 1949 di Yogyakarta. Komite Nasional Indonesia dan yang terutama Badan Pekerja merupakan lambang dari dukungan rakyat pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. C. Badan Legislatif Republik Indonesia Serikat 1949 sampai dengan 1950. DPR mempunyai hak budget, inisiatif, dan amandemen, di samping wewenang untuk menyusun rancangan undang-undang bersama-sama pemerintah. Hak-hak lainnya yang dimiliki adalah hak bertanya, hak interpelasi, dan hak angket, tetapi tidak mempunyai hak untuk menjatuhkan kabinet. D. Dewan Perwakilan Rakyat Sementara 1950 sampai dengan 1956. Badan ini mempunyai hak legislatif seperti hak budget, hak amandemen, hak inisiatif, dan hak kontrol seperti hak bertanya, interpelasi, angket, dan mosi. E. Dewan Perwakilan Rakyat (hasil pemilihan umum 1955, 1956 sampai dengan 1959). Wewenang badan legislatif dan kontrol tidak berbeda dengan DPR sementara. Dewan Perwakilan Rakyat pemilihan umum berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 (DPR Peralihan) 1959 sampai dengan 1990. B. Badan Eksekutif. Badan eksekutif adalah badan pelaksana undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif bersama pemerintah. Badan ini memiliki ruang lingkup tugas dan fungsi yang luas serta perangkat institusi pendukung dalam berbagai aspek dan keahlian yang dapat memberi dukungan atau support bagi percepatan pelayanan masyarakat atau public service dan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Tugas dan wewenang Badan Eksekutif. 1. Menyelenggarakan pemerintahan negara. Yang dimaksud dengan menyelenggarakan pemerintahan negara adalah lembaga eksekutif berwenang untuk melaksanakan aktivitas pemerintahan sesuai dengan wewenangnya masing-masing. Pemerintahan di sini pada dasarnya adalah mengalokasikan sumber daya alam
menegakkan peraturan, membentuk rencana kerja, dan menjalankan rencana-rencana tersebut. 2. Merencanakan sesuai dengan lingkup wewenangnya. Wewenang lainnya adalah untuk melakukan perencanaan terhadap hal-hal yang penting sesuai dengan lingkup wewenang yang mereka miliki. Selain itu, mereka juga merencanakan ini sesuai dengan wilayah yang dipimpin oleh lembaga eksekutif tersebut. 3. Menjalankan rencana yang sudah dibuat. Setelah membuat rencana matang mengenai aktivitas apa saja yang akan dilakukan, wewenang lembaga eksekutif lainnya adalah melaksanakan rencana-rencana yang telah dibuat. Kemampuan lembaga eksekutif untuk merealisasikan secara langsung rencana-rencananya merupakan salah satu indikator kinerja lembaga ini yang paling penting. Sebuah lembaga eksekutif yang tidak mampu menjalankan fungsi dan rencana kerjanya akan dianggap gagal. Menurut Miriam Budiarjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik, kekuasaan badan eksekutif mencakup beberapa bidang, yaitu A. Diplomatik, menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. B. Administratif, melaksanakan undang-undang serta peraturan lain dan menyelenggarakan administrasi negara. C. Militer, mengatur angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang serta keamanan dan pertahanan negara. D. Yudikatif, memberi gerasi, amnesti, dan sebagainya. E. Legislatif, merencanakan rancangan undang-undang dan membimbingnya dalam Badan Perwakilan Rakyat sampai menjadi undang-undang. Badan eksekutif dalam negara komunis. Negara-negara komunis dalam garis besarnya mengikuti pola Uni Soviet Rusia. Di Uni Soviet Rusia, fungsi eksekutif dibagi dua badan, yaitu A. Pimpinan DPR adalah Presidium Soviet tertinggi dan Kabinet. B. Presidium, yang terdiri atas kira-kira 30 orang anggota Soviet tertinggi, bertindak sebagai steering komite dari Soviet tertinggi dan menyelenggarakan tugas-tugasnya selama badan itu tidak bersidang, seperti menunjuk dan memberhentikan menteri. Badan Yudikatif. Badan Yudikatif adalah badan yang memiliki sifat teknis yuridis yang berfungsi mengadili penyelewengan pelaksanaan konstitusi dan peraturan perundang-undangan oleh institusi pemerintahan secara luas, serta bersifat independen atau bebas dari intervensi pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dalam negara demokratis, badan yudikatif dikenal dengan dua sistem, yaitu A. Sistem common law atau negara Anglo Second. Sistem ini adalah sistem hukum yang tumbuh di negara Inggris. Sistem ini berpedoman pada prinsip bahwa selain undang-undang yang dibuat oleh parlementer, ada peraturan lain yang merupakan common law atau keputusan terdahulu yang dibuat oleh para hakim. Keputusan ini disebut juga dengan case law atau juga judgment law, hukum buatan hakim. B. Sistem civil law atau hukum perdata umum. Sistem ini berpedoman pada hukum yang sudah ditetapkan atau menganut paham positivisme perundang-undangan atau legalisme yang berpendapat bahwa undang-undang menjadi sumber hukum satu-satunya. Sistem ini dipergunakan di Prancis. Kekuasaan badan yudikatif di Indonesia. Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya hukum perdatanya, hingga kini Indonesia masih terdapat dualisme, yaitu 1. Sistem hukum adat, suatu tata hukum yang bercorak asli Indonesia dan umumnya tidak tertulis. Mereka dibagi dalam 3, yaitu badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 2. Sistem hukum Eropa Barat atau Belanda yang dipengaruhi oleh hukum Romawi atau asas kebebasan badan yudikatif, berpedoman pada pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka. Menurut Undang-Undang 1945 Amandemen, wewenang badan yudikatif yaitu 1. Mahkamah Agung, mengadili kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan dibawahi undang-undang dalam pasal 24A ayat 1. 2. Mahkamah Konstitusi adalah berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sengketa lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan perselisihan tentang hasil pemilu dalam pasal 24C ayat 1. 3. Komisi Yudisial
adalah berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam pasal 24B ayat 1. Ada beberapa badan yudikatif di Indonesia yaitu 1. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberi oleh Undang-Undang Dasar 1945, c. memutus pembubaran partai politik, d. memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Kewajiban Mahkamah Konstitusi. 2. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penyidikan dan penuntutan yang menurut undang-undang dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Tugas dan wewenang Jaksa Agung. 1. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan. 2. Mengordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait berdasarkan undang-undang yang pelaksanaan koordinasinya ditetapkan oleh Presiden. 3. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. 4. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha. 3. Kepolisian Republik Indonesia adalah lembaga yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Fungsi kepolisian. Fungsinya adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas pokok kepolisian adalah meliputi a. memelihara Kamtibmas, b. menegakkan hukum, c. memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Wewenang kepolisian adalah meliputi a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, b. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. 4. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Tugas dan wewenang meliputi a. melakukan pendaftaran calon hakim agung, b. melakukan seleksi terhadap calon hakim agung, c. menetapkan calon hakim agung, d. mengajukan calon hakim agung. Wewenang Komisi Yudisial adalah a. mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR, b. menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.